Halo Monawa, saya Rizky. Saya Savitri. Sobat, jadi kita malam ini, gimana malam ini Fitri? Jadi kita malam ini setelah selesai pulang dari kebun raya. Yap, betul. Kita habis banget pulang dari Kebun Raya Bogor. Betul. Dimana kita baru sampai terus akhirnya yaudah daripada kita malam minggunya jadinya podcast. Yap, tadi itu kita ternyata mau keluar, cuma kayak yang sepi deh keluar. Terus yaudah kita memutuskan untuk bikin video aja nggak sih? Kayak gak usah keluar deh, kayak betul. Aduh udah males banget, udah gak ada hasrat untuk keluar karena kita udah sehari. Betul, kita udah seharian ketemu, udah seharian mau keluar. Jadi kayak di rumah dulu aja kita bikin video. Podcast aja akhirnya. Sobat, tadi itu kita sempet ada di jalan, kita mau sedikit berbagi cerita. Sedikit MI. Jadi kita tuh lagi di tempat makan. Terus kayak kita kan pas itu naik kereta tuh. Terus kita kayak ketemulah ada seorang anak kecil kayaknya deh. Beneran anak kecil, gak bohong ini mah beneran anak kecil ini. Iya. Jadi tuh kayak ada ketemu anak kecil di kereta gitu, kayak mereka tuh anak kecilnya itu bermimpi pengen jadi masinis gitu. Iya. Kayak dia bilang Kiwin kita lagi makan terus nggak sengaja kedenger aja gitu. Terus jadi kita tuh kayak ingat masa kecil gitu nggak sih, kayak bermimpi gitu. Kita kayak kita juga kecil punya mimpi ya ternyata gitu, kayak oh sama ya gitu. Betul. Jadi kayak ternyata yang kita anak kecil tuh hampir sama kayak anak kecil tuh. Sama. Betul siklusnya sama. Template lah. Mungkin tapi aku penasaran juga sih, kayaknya di luar negeri kayak juga sama gak sih kayak gitu? Di luar negeri sebenarnya nggak jauh beda gak sih? Iya nggak jauh beda, cuma ya didikannya aja paling. Iya sih betul. Cuman kayak aku tuh kadang kayak ngeliat di tren di TikTok juga tuh atau Instagram, ternyata kayak masalah kita tuh gak jauh beda sebenarnya dia sama di luar negeri juga. Kayak sebenarnya problematik manusia tuh sebenarnya sama. Dari keluarga, masalah teman, kayak cuma pandangan aja gitu. Kadang aku juga kadang ngeliat meme beberapa di meme-nya luar negeri tuh kayak ya sama deh Indonesia, cuma bedanya jokesnya pun sama sebenarnya, cuma beda bahasa terus lingkungan daerah gitu. Sebenarnya sama kayak anak kecil tadi tuh kayak bermimpi pengen jadi masinis, dia bilang ke ibunya gitu. Kayak terus kita kayak bernostalgia. Iya. Kayak kita juga kecil ada mimpi gitu. Iya, tapi kamu punya dulu mimpi kecil tuh menjadi apa? Aku kecil mau jadi dokter. Iya. Aku kecil jadi dokter, tapi itu tuh karena pas TK tuh ngelihat kayak dokter suster gitu kan, kayak kita kan waktu TK pasti kan suntik gitu kan. Iya. Aku waktu itu suntik tuh terus kayak ngelihat seragamnya bagus, terus kayak megang suntikan gitu kan. Jadi kayak aduh aku pengen juga, itu kan kayak menyehatkan orang gitu. Itu tuh jadi dokter itu berlangsung sampai SD. Tapi berubah nggak tuh mimpinya? Berubah tuh. Jadi cita-cita tuh nggak ada yang pasti ya? Iya. SD apa SMP gitu ya? Cuma kayaknya sih sampai SMP. Nggak, tapi sebenarnya sampai SD, cuma tuh kayak SMP tuh nggak terlalu kepikiran jadi dokter gitu kan. Kayak kayak aku nggak mau jadi dokter deh, kayaknya susah deh gitu kan. Terus kayak tapi tetap ngambilnya tuh eskulnya PMR karena sengaja buat itu pas SMP karena di SD cuma ada dokcil. Oh iya. Kayak gitu yang jentik doang kan. Betul. Terus pas di SMP jadi PMR masuk, terus udah belajar soal kesehatan gini-gini cara penanganannya. Oh kayak gini ya gitu. Terus kayak berubah langsung kayak apa jadi inian aja ya, perawat. Bala bantuan jadi kayak. Tapi kan lo PMR masih sama perawat kan? Iya, kayak yang di unit gawat darurat gitu-gitu kan. Kayak apa di bagian itu aja ya, nggak mau jadi dokter deh, kayaknya berat banget tanggung jawabnya. Kalau orang meninggal kan gimana gitu kan. Terus lanjutlah ke SMA berubah.
Itu sebenarnya udah dari SMP akhir gitu kan. Terus habis itu SMA berubah tuh menjadi pramugari. Berarti di situ tuh biasanya kalau anak sekolah tuh pengen berubah cita-cita pasti ada yang dilihat. Ya enggak kayak gue pengen misal kayak gue pengen jadi masinis. Pasti gara-gara kayak ngeliat jadi Karena kita kereta. ngeliat, iya pasti dilihat, pasti kamu pas SMA juga gitu. Pas pengen jadi pramugari atau emang karena apa gitu anything? Aku mau jadi pramugari karena emang pengen keliling dunia. Terus sebenarnya cuma satu kali searching gitu kan kayak gimana sih cara jadi pramugari gitu kan. Iya. Terus ternyata harus sekolah dulu tuh. Sudah akhirnya aku skip. Udah cuma lanjut scroll lagi gitu kan. Tiba-tiba kayak semuanya isinya pramugari gitu kan. Terus kayak jadi pengen gitu. Cuman aku pengen jadi pramugari, cuma tuh pengen kuliahnya kayak pengen langsung kuliah tuh ngambilnya psikolog. Karena mau jadi kayak psikolog karena kayak mikir aduh kayaknya lebih harus menyehatkan mental gitu kan ya. Jadi kayak bingung tuh sempat tersingkirkan sedikit itu pramugari. Jadi kayak kayak mau psikolog nih gitu, menjadi psikologi. Gitu. Pengen ngambil psikologi biar jadi psikolog gitu kan ya. Betul. Terus akhirnya benar-benar sampai ditekunin gitu kan. Terus kelas 12 apa sih namanya pas habis lulus itu yang buat ujian itu ya, yang buat kuliah. Ikut kan tuh. Iya pokoknya ikut ujian lah. Terus aku juga ikut tuh pernah. Terus akhirnya kan itu gagal tuh buat masuk kuliah itu kan. Terus satu-satunya tuh kan pasti swasta dong. Betul. Dan mau. Dengan berat itu kayak aduh kayaknya nggak bisa deh kalau ngambil swasta. Iya. Kayak tidak ada yang tahu ini. Mereka kayak susah deh kalau buat mau ngambil swasta gitu kan, kayak kayaknya ngeberatin orang rumah gitu kan. Iya betul. Walaupun jadi harus ada pikir pilihan lagi kan. Walaupun ada pilihan kayak bisa kerja sambil kuliah gitu kan. Akhirnya ya udahlah kerja dulu. Setelah kerja tetap sih sebenarnya apa yang jadi pramugari juga, mau jadi psikologi juga. Ya, tapi mau karena jadi kayak ngeliat ya realitanya aja balik lagi. Cuman ya kalau memang sedikit kalau kita benar-benar mau obat gitu ya kita harus terima segala resiko sih kalau emang kita mau kejar banget gitu pengen dapet. Setelah kerja tuh kepikiran ya udahlah kerja nih setahun gitu kan. Terus habis itu ikut UTBK selanjutnya gitu kan ya. Iya. Ya namanya UTBK baru ingat. Terus UTBK kemarin beneran nyoba gitu kan. Kayak nggak lolos lagi, masa harus ambil swasta gitu kan, kayak aduh kayaknya enggak deh. Terus akhirnya kayak sampai sekarang kayak kalau ditanya kenapa nggak kuliah, emang nggak mau kuliah, terus pengen cuma tuh tidak bisa aja gitu, kayak gimana gitu berbicara. Ngerti, I know. Ya you know lah guys, gimana gitu kan, kayak anak pertama gitu pasti. Betul. Tulang iga udah ini. Jadi kayak mimpi taruh deh gitu. Iya kayaknya mimpi taruh deh kayak nyari dulu deh. Nyari dulu dah. Nyari dulu kayak aduh. Sampai umur 20 nih, ya Allah kata gue. Gitu. Harus jadi apa ini? Umur 20 ya Mas. Baru kemarin nih, yuk. Udah tua guys ya, udah umur 20 ya enggak. Akhirnya enggak kuliah dulu kan, ketunda gitu. Ketunda berapa tahun ya? Setahun. Ya udahlah sekarang ya udah kerja dulu aja deh kayak. Mimpi nanti bisa ngikut lah gitu kalau emang udah rezeki. Betul. That's good. Kalau sendiri itu gimana? Apa? Ada cita-cita seperti itu di masa ditembak. kecil? Cerita kalau benar, tapi kalau mimpi masa kecil aku tuh kayak bener sama anak kecil itu, kayak aku pengen jadi masinis. Dulu kenapa aku pengen jadi masinis? Dulu tuh kayak mainan aku kecil tuh banyak kereta. Terus dulu juga aku orangnya suka yang panjang-panjang kayak gitu nggak sih, kayak yang kereta panjang. Iya kayak mobil juga umurnya yang panjang, kayak mobil nyambung. Yang beruntun gitu kan. Iya kayak demen aja gitu, kayak gede panjang. Nah, dulu
punya pengen jadi masinis tuh kayak karena gitu. Dulu aku mainan keretanya banyak tuh. Bener-bener kayak wah mainan kereta aku tuh kayak ulang tahun, lebaran, hadiah. Itu pasti banyaknya tuh kereta. Jadi kayak aku pengen lah jadi masinis. Dulu kan temen aku tuh banyak tuh teman seangkatan aku tuh banyak kan tuh rata-rata pada pengen menjadi sepak bola kan. Cuma kalau aku kayak masinis gitu. Terus udah tuh pas SMP kayaknya nggak kepikiran deh buat jadi cita-citanya. Pas zaman SMP itu soalnya corona. Iya, COVID. Jadi kayak bener. banyak main game, banyak main ini ya. Jujur, soalnya tuh pasti pas zaman-zaman corona tuh kayak banyak main gamenya udah bener-bener kayak aku aja dulu di tempat temen aku main game mulu puasa tuh jarang pulang Iya. main game mulu, Gadget sih ya, main ML. pasti. Iya, jadi kayak Gadget. apa ya gitu kayak belum kepikiran tapi kayak dulu tuh ya bener, pas zaman SMP tuh aku dulu setelah 9 apa pengen jadi pengusaha gitu dulu pengen jualan baju gitu kayak mau bikin brand sendiri gitu kayak ya akhirnya sih dulu sempet namanya udah ada itu cuman namanya Dori apa kalau nggak salah tuh. Terus akhirnya udah nggak jadi dan SMP dulu tuh kayak pengennya tuh inian apa ya SMP SMA ya SMA tuh dulu ya udah baik SMA tuh pengen jadi ini kayak direktur film gitu dulu karena ya karena kan SMA aku balik lagi tuh ke arah ke Jurusannya ya multimedia jadi pengen nah kan multimedia tuh mengarahnya lebih banyak ke desain ya. Iya. Terus ngebahas film tuh cuma sedikit sumpah praktek filmnya dikit banget cuman sekali doang apalah aku pernah sekolah swasta yang benar-benar kayak emang kacau sih swasta mah ya bebas ya karena kita sekolah bayar yang penting mah SPP-nya lancar ya Betul. Yang penting SPP nomor iya, 1. namanya juga di Konoha ya kan. Jadi kayak ya udah sekolah nih di KAFI udah tuh kayak lebih banyak belajar desain ya sumpah pas bikin film tuh pas akhir-akhirnya doang bikin film akhir itu juga cuma sekali doang disuruh bikin filmnya jedanya mah seminggu bikin filmnya cuma sekali doang kayak berkelompok cuma 4 gitu kayak akhirnya kita milih sendiri kelompoknya kayak gimana udah bener-bener kayak sekreatif mungkin aja tapi emang basic aku karena pas zaman corona tuh udah banyak nonton film tuh akhirnya kayak gimana sih kalau bikin film sendiri terus emang aku juga dulu dari SMP apa udah suka foto-foto gitu kayak udah suka fotografi gitu kayak belajar foto dulu aku udah belajar foto lumayan lama sih jadi kayak akhirnya kegedean sedikit mau kayak main film seru deh gitu kayak soalnya kenapa film tuh kayak benar-benar kayak apa ya pikiran kita yang bisa diinspirasi kan jadi nyata gitu loh gitu jadi kayak ya udah enak aja lah gitu kayak buat bikin film tuh kayak walaupun ribet sulit pusing ya kan tapi kalau namanya impian kita kayak udah enak aja Enjoy dijalani gitu ya. enjoy betul terus ya udah terus ya pas sedikit aku tuh kayak orangnya tuh kalau udah di sekolah ya tuh kayak jarang ngikut organisasi gitu kayak jarang lah kayak lomba di sekolah tuh nggak pernah tuh pokoknya aku tuh orang gak mau di luar anak sekolah gitu jadi kayak karena aku ikut lomba film di salah satu universitas lah universitas tuh mengadain film nah pas itu aku tuh dikirim lah sama temanku buat bikin filmnya ya udahlah aku yang ngebuat skenario ngedirect-nya sebagai aktornya juga masuk terus udahlah itu benar-benar tapi di pendaftarnya itu formulirnya harus ada nama sekolahnya nama sekolah atau universitasnya nah aku kan nggak mau ya karena aku balik lagi nggak mau ranah sekolah tuh ngikut gitu nggak mau bawa-bawa sekolah lah ya gitu betul kayak ikut lomba apa kayak nggak mau sekolah lah tapi ada satu guru aku tuh yang tahu kalau aku tuh yang dimana buat film tuh di sini kayak nggak tahu ya aku nggak mau ngomong ya tapi kayak paling oke lah gitu nah aku ikut lomba lah syuting lah di aneh ya yang kuburan banyak tuh aduh lupa udah pokoknya adalah Tanah Kusir kalau mau Tanah Kusir aku pernah tuh ada syuting di Tanah Kusir buat bikin video nah akhirnya lomba lah sukses pengumpulan film kejar deadline itu pengumpulan filmnya maksimal jam 10 malam udah jatuh tanggal aku masih ngedit di maghrib anjir kayak selesai ngeditnya jam 8 akhirnya dikasih spare waktu lagi apa buat ngelihat editannya akhirnya udahlah
ngirim, di approve, lihat hasil, terus besokannya disuruh datang ke universitasnya kayak seminar gitu. Nah sekalian pengumuman juara filmnya gitu, sekali di review. Nah udah telat anjir datang ke universitasnya, datangnya telat, terus kayak udah mau sesi foto akhir. Akhirnya aku dapetnya sesi foto akhir, gak tahu tuh film aku menang atau enggak. Nah aku tanyalah ke panitia, Kak film saya yang ini judulnya ini, kira-kira itu masuk nominasinya apa Kak, terus kayak menang atau enggak. Akhirnya kata dia oh film kakak juara 2 Kak gitu. Ya that's good lah gitu. Awalnya yang bagus lah. Iya, katanya sebenarnya is okay, cuman gara-gara ada, jadi jurinya itu ada 3 dosen. Nah dosennya yang ke satu itu nggak suka gara-gara emang di scene aku tuh ada yang ngerokok. Karena kan soal galau gitu. Jadi kayak ya pelampiasan laki-laki lah ya kan, daripada yang itu dia ngerokok gitu. Jadi ada satu dosen dia tuh nggak suka kalau ada scene scene rokok. ngerokok gitu di videonya, di video Kayak tuh. mikirnya mungkin ini nggak etis nih masuk Ya, filmnya gitu kan. sebenarnya kan bukan karena, menurut aku ya, namanya feel itu kan jadi pandangan perspektif banget kan. Menurut aku yang penting tuh isi dalam filmnya gak sih? Iya betul. Isi dalam filmnya, cerita dalam filmnya. Maknanya lah ya. Maknanya loh. Kalau di film ada yang misalnya ada misalnya kamu lah sebagai juri, misalnya ya udahlah aku pakai, misalnya aku sebagai cowok pakai baju pendek, terus kamu gak suka, padahal memang ceritaku sebagai cowoknya menjadi kecewa-cewean kan. Iya. Suka nilai jelek, kayak yang penting kan dia masuk sama sesuai cerita, sesuai karakter, gimana pendalaman ceritanya, menjiwai filmnya, ya, gitu kan. Benar. Mencoba gitu, yang penting kan pesan dan kesan dalam film tersebut, gimana film itu bisa masuk ke penonton atau enggak kan. Iya bisa tersampaikan apa enggak maknanya gitu kan. begitu maknanya, kayak deepnya filmnya dapet gak nih film. Tapi ternyata satu juri itu kayak anjir cuma gara-gara rokok doang aku kalah gitu, juara 2 nilainya tuh kayak cuma beda tipis doang sama yang juara 1 gitu. Pas aku ngeliat juara 1 ya ya gak mulai bagus kok, bagus dia bagus, cuman kayak self ya pokoknya bagus, sama-sama bagus lah gitu, cuma kayak lebih good lah gitu. Ya. Itu buat pengalaman. Nah kan ada satu, aku punya cerita, ini nggak curang sih sebenarnya, ini lebih ke tepatnya stok foto aja gitu. Jadi aku pernah ikut lomba foto. Nah ini juga di luar sekolah nih, aku ranah pribadi nih, kayak ada aku di, jadi kayak nggak bawa nama sendiri. Enggak, iya bawa nama sendiri aja. Tapi di situ terus ada nama sekolah, aku bawa nama sekolah tapi nggak bawa nama sekolah lagi. Pokoknya tapi di pendaftaran itu harus bawa nama sekolah, tapi aku nggak bilang sekolah kalau aku ikut lomba gitu. Oke, ngerti. Jadi aku daftar lomba fotografi di salah satu sekolah Nah aku tuh jadi fotonya tuh ada temanya. Sebenarnya temanya tentang apa ya, aku lupa pokoknya lah. Nah pokoknya temanya itu masuk sama stok foto aku yang belum aku posting di Instagram. Iya, jadi ada salah satu foto di apa, fotonya tentang sosial anak, pokoknya lupa lah, udah zaman SMA banget itu, kelas 2. Nah jadi tuh fotonya itu ada, pokoknya fotonya orang lagi sholat, lagi berdoa gitu. Nah emang komposisinya pas, color gradingnya oke, terus kayak udahlah aku lihat temanya dulu kan, terus lihat juga pendaftarannya juga murah kan. Nah aku ikutlah daftar apa lombanya kan, terus aku kirim aja foto aku yang itu tuh stok foto, jadi aku ikut lomba, aku nggak mau main coba rebahan aja. Jadi kayak upload doang gitu. Iya, cuman aku kayak karena kita udah ada stoknya. Terus aku kirim aja lah, kayak ibarat kata aku menduplikat itu aja tuh, kayak daftarnya berapa, cuma berapa ribu doang gitu, terus dapet tuh lumayan lah, ratusan ribu. Kayak anjir dapet, kataku juaranya juara 2, kataku lo gue dapet juara, kataku. Aku juga kaget. Oke. Tiba-tiba dapet DM. Iya kayak halo Kak Rizky gitu, saya dari ini gini. Jadi tuh kayak terus hadiahnya juga dipotong sih, kira-kira hadiahnya tuh aku kayak dapet tiket gitu, terus bisa datang ke seminarnya gitu, seminar sekolahnya keren, ngadain konser.
aku dapat tiketnya gratis jadi tinggal masuk aja. Cuma aku nggak mau loh, pasti kan ini datangnya sekolahan semua kan. Aku bukan satu Iya. sekolahan ya gitu kayak. Aku nggak expect loh, aku menang. Maksudnya kok lu dapet juara 2 gitu. Padahal kayak cuma Tidak foto sangka ya. yang kayak expect aja sih gitu. Tidak menyangka betul. Ya zaman sekolah gitu lah. Pokoknya nggak tahu nggak kenapa ya nggak mau bawa sekolah aja kayak ribet lah gitu kayak ntar aja deh gitu. Harus surat izin ya sih pasti. Iya nggak tahu sih aku belum pernah soalnya kayak ikut lomba gitu. Setahu aku sih itu sih kalau bawa dari sekolah harus surat izin, tanda tangan kepala sekolah segala macam. Pas kamu kan pernah lomba cheers kan? Kalau cheers itu aku di luar sekolah justru. Tuh. Iya, sekolah bahkan kayak nggak tahu, cuma ada guru yang tahu sama. Tapi itu teman-teman sekolah semua kan? Enggak. Loh. Cheers luar. Oh, beda ya? Memang cheers luar. Oh, karena yang kata ada eskulnya tuh? Itu cheers sekolah memang ada, cuma yang diperlombakan itu aku ngikutnya yang cheers luar. Itu langsung dari yang apa ya? Langsung kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Di Bandung. Iya. Naik bis. Terus kita latihan tuh Hamin 1 ya, Hamin 1 malamnya latihan. Cuma celana pendek kan, kaosan gitu kan keluar. Dingin banget itu Bandung, sedingin apa pun kita. Ini kayaknya kita doang nih orang Jakarta celana pendek kan latihan begini. Yang lain udah. Oh berarti malam-malam latihan ya? Malam-malam latihannya memang. Itu tuh dari siang, terus selesai tuh malam. Iya. Karena kan apa ya, banyak kan, soalnya kan nasional. Jadi tuh banyak, ada dari daerah mana juga gitu kan, ada yang mengatasnamakan sekolah juga gitu kan. Iya betul. Itu banyak banget, terus sampai kayak sempet nervous, bahkan kayak sempet nangis duluan. Sebelum lomba nangis dulu gitu. Iya, dan sebelum berangkat ke Bandung pun pas latihan itu, wah gua ketiban anjir. Lu ketiban kayak lahir gua bunyi. Udah langsung kayak. Maksudnya ketibannya berjatuh gitu apa gimana? Iya, jadi pas lagi bikin piramid sih. Jadi jatuh tuh yang di atas gitu kan, numbruk yang bawah. Terus habis itu udah gue kena, gue tiduran udah bener-bener kayak langsung gak sanggup bangun. Iya. Terus diurut kan tuh, bener diurut lehernya ditarik-tarik tuh ngejerit sejadi-jadinya. Terus kayak gimana bisa nggak besok? Berarti itu besoknya mau lomba? Iya, enggak. Besoknya berangkat ke Bandung. Iya. Besoknya tuh harus berangkat ke Bandung. Gimana bisa ikut gak gitu kan? Oh, ditanyain iya, tuh. Terus kayak bisa kan nggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa aman udah lebam di sini. Itu kenapa? Itu juga kan kena kejatuhan. Itu ketiban berapa orang sih? Kalau misalkan berarti kamu posisi piramidnya paling bawah? Iya, aku paling bawah gitu kan. Terus abis itu udah ketiban. Terus next ini dia nih, pas next latihannya, pas di Bandungnya itu. Iya. Ketiban lagi. Waduh. Ketiban langsung, wah di sini langsung kayak ngebiru gitu kan, memar gitu. Duh gimana nih, dicoba segala macam gitu kan, kayak ditutupin make up tuh pas hari H. Aduh nggak bisa ditutup, ya udahlah biarin aja lah gitu kan. Kira ya udah kayak gitu, udah pada biru-biru semua badan gitu kan. Ini pokoknya mau nggak mau harus jadi gitu kan. Betul. Itu udah latihan squat kayak selama itu gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Terus cheers pas hari H-nya gak stabil sih sebenarnya, sempat stabil cuma apa piramidnya ya sempat stabil, cuma tuh kayak ada yang miss lah gitu kan ya. Terus akhirnya cuma itu tuh maksudnya penilaiannya gimana sih kalau dancer cheers gitu yang kata kayak tingkat-tingkat? Dilihat dari ini sih, dari kerapiannya apa? Terus kayak dari ketukan tiap gerakannya gitu loh. Oh, tempo musik masuk gak? Sama hasilnya tuh kayak pokoknya kita tuh harus rapi lah pokoknya tuh gerakan, walaupun kayak goyang dikit yang penting rapi gitu. Kalau kayak yang kan ada tuh biasanya anak cheers yang kakinya pada getar. Iya itu tuh itu masuk penilaian ya? Enggak, yang pokoknya sikap sempurna dari yang kita angkat. Oh yang penting tuh bentuknya udah piramid gitu. Jadi ya udahlah itu mau nggak mau pokoknya harus yang dilihat rapi gitu. Ternyata tuh kayak kurang rapi gitu kan. Iya. Ada miss lah, lupa itu di bagian mananya gitu kan. Terus akhirnya yang menang cuma yang solo piramid. Solo. Loh, solo piramid gimana? Oh ya, yang 2 orang doang. Iya, yang half, yang berempat. Oh, iya. Itu tuh per tim tuh ngirim itu kamu piramid berapa orang? Itu piramid banyak banget.
Kalau piramid banyak. Oh piramid itu harus rame ya? Harus rame. Itu dia 3 tingkat? 4? 3. 3 tingkat? Iya, Lumayan lah ya berarti. 3 tingkat. 3 meteran lah. Nyampe gak sih 3 meteran nih? Gak tahu deh. Kan kalau per orang aja 150. Iya. Sekarang. Kayaknya harusnya sih nyampe ya. Iya. Sekarang menang ya udahlah tuh yang nggak piramid itu kan kayak yang half biasa yang berlima, yang sekelompok berlima gitu atau berdua gitu. Yang menang tuh yang berdua terus habis itu juara 2 umum. 2 umum. Kamu masuk juara apa? Aku nggak masuk. Anjir. Aku nggak masuk soalnya itu benar-benar banyak banget yang rapi ya anjir. Jujur benar-benar kayak banyak banget. Berarti kamu berantakan dong. Cuma miss di bagian pas ngelemparnya. Jadi pokoknya bagian apa aku lupa kayak. Bagian apa? Aku mana tahu. Aku bisa nyontohin soalnya. Iya, maksudnya pas bagian harus muternya gitu lah. Oh pas orang muter. Iya. Itu kayak ada yang kita tuh jadi kayak ada yang miss gitu kan. Oh iya. Terus sedangkan yang lain tuh kayak banyak gitu kan. Yang perfect lah gitu ya. Iya. Jadi akhirnya yang menang tuh yang kakak-kakak. Ada dia tuh berdua gitu kan. Tapi masih satu cheers juga sama aku gitu. Terus menang juara harapan. Bukan. Juara umum. Pokoknya juara berapa gitu. Pokoknya juara 2. Iya. Cuma gak tahu yang umum, gak tahu yang apa, gak tahu. Berarti kamu gak bawa apa-apa tuh pulang? Iya, kita bawa 2 piala. Loh, 2 pialanya atau apa? Satu lagi tuh lupa, gak tahu yang bagian apa menangnya. Enggak, pas pertama tuh kamu juara apa? Itu yang juara yang berdua itu, yang kakak-kakak itu. Dan satu lagi tuh yang piala. Oh, berarti kamu tuh segerombolan bawa berapa tim? Satu tim, cuman tampilnya beda-beda. Iya, betul. Oh. Jadi kita pertama berarti pas kamu maju itu kamu gak ada juara apa-apa. Berarti tim yang satu lagi. Iya, gitu. Oh. Jadi masih satu tim, cuman ya gitu, beda penilaian. Jadi bawa 2 piala apa berapa piala gitu kan. Berarti di tim kamu sendiri kamu gak dapet apa-apa. Udah patah-patah tuh lah. Enggak lah, gak patah. Tapi belum patah ya. Tapi udah teman kamu ada yang patah gak? Jatuh gitu. Sleo doang sih. Sleo ya. Itu pun memang masih harus dipaksa. Orang kita latihan pun pakai apa ya namanya ya. Pokoknya biar tulang kita tuh kayak kekunci gitu loh. Jadi kayak walaupun gelang. Apa? Oh lupa namanya, aku udah lama. Tapi kayak pakai perban, oh bukan shit, perban. Terus tapi bukan perban, namanya apa, pokoknya warnanya putih gitu kan. Terus akhirnya sebentar ya, nanti lanjut. Apa? Mati kah? Terus? Oke, kita lanjut lagi ya. Terus ya udahlah itu. Tiap pokoknya itu tuh mencegah kita cedera lebih dalam. Itu ada alat. Maksudnya apa sih, latihan atau alat? Latihan. Kok alat? Naon? Kamu tuh kayak gitu gelang-gelang loh tadi. Iya, kayak tangan kita tuh diperban gini nih. Di tiap bagian itu kayak di sini. Kayak ininya nih. Tapi kan cheers itu pakaiannya pendek-pendek kan? Iya, pendek. Emang harus pendek ya? Memang harus tapi ya bisa berkerudung sih gitu kan. Cuma kan kan ribet. Enggak, dia jadi pakai kerudung sport gitu. Terus pakai manset, pakai legging panjang gitu. Cuma I don't like. Dia memang lebih pendek-pendek aja. Iya, jadi kayak enggak mau ribet gitu kan. Harus bawa banyak gitu. Banyak gerak. Kira ya udah lah tuh. Terus emang waktu SMA kan memang prefer nggak pakai gitu. Kamu SMA pakai kerudung ya? SMA tuh pakai, cuma kalau ikut ke ekskul kayak makan jalan keluar tuh kayak, aduh nggak mau pakai gitu. Jalan SMA tuh kayak mau keluar main tuh nggak pernah pakai kerudung. Ya ekskul juga nggak pernah pakai gitu kan. Ekskul tuh pakai kerudung, PMR doang. Iya. PMR pakai, akhirnya udah. Ya udah dah. Oke. Udah gitu doang. Iya sih. Bagus, tapi that's good sih.
kayak pengalaman. Jadi Kan yang penting kita pengalaman. iya pengalaman di Yang sekolah kita didapat kan itu. punya kan sih. Iya gitu. Tapi bagus sih. Saya tuh pengen tapi lanjut tapi cheers. kalau untuk di sekolahan tuh aku benar-benar kayak gak mau ikut eskul, nggak pernah aku. Nah, tapi bahkan dulu di SMP tuh dipaksa untuk harus ikut ekskul. Semua harus ikut gitu ya. Iya, jadi Iya. harus milih kayak minimal 2 ekskul lah yang diambil Sama gitu. sih semuanya kayaknya semua sekolah sama deh. SMP. Mm-mm. Nah, SMA tuh kayaknya SMA enggak deh. Aku SMA enggak. Nggak harus dipaksa buat ngikut ekskul atau enggak? Aku SMA hampir semuanya. Aku ikut 4 ekskul SMA. Oh, asik. Jadi benar-benar kayak 5 hari sekolah, Nah, nggak ada liburnya itu ekskul. Sumpah. anjir. Karena benar-benar kayak males gitu kan ya di rumah gitu kan. Jadi pulang sekolah akhirnya selalu ikut ekskul gitu kan. Kadang kalau ada ekskul yang lagi libur gitu kan, nggak lagi latihan, udah ngikut temen. Saking nggak mau pulangnya. Oh iya. Jadi kayak ya kan yaudah sekolahan di kamu sekolah. mah rumah deket. Iya, justru maksudnya kayak ya lu di rumah ngapain sih, paling ngerjain PR gitu kan. Iya, Kayak betul. ngerjain PR bisa nanti gitu kan ya. Ah. Walaupun ya ujung-ujungnya aku kerja di sekolah. Aduh, gua gak ada PR lagi di sekolahan gua. Ya enak. Iya. Sekolah gua ada apalagi ekonomi. Gak ada. Ekonomi aja. SMA gak ada, SMA, SMP, SMK lah. SMK gak ada, SMP Corona jarang. SD. Tapi SD dulu ditekanin kalau pokoknya setiap ujian tuh gak boleh main. Kita harus belajar. Tapi belajar tuh kayak baca apaan, baca aja udah kayak yang penting lah buka buku gitu, dilihat mama buka buku ya. Iya. Kayak udah jarang belajar sih gitu. SD tuh juga sama, aku juga gak ikut eskul. Kalau aku dulu zaman ada PM SD. PM ini kan Paket penambahan. Penambahan materi. Paket malam. Paket malam. Masih ingat cuma warnet. Jadi kayak paket malam. Ya penambahan materi. Nah dulu gimana sih? Oh, lucu banget pasangan. Ya masih ke bawah jadi gitu. Nah jadi dulu capseknya galak. Dia lu pakai tetap capsek gak sih? Iya emang capsek. Iya, apalagi capsek itu galak dulu. Tegas banget loh. Namanya Bu Ratna lah tuh. Kalau SD di 05 nih masih sama kenal gue nih Rizky. Bu Ratna. Bener, Bu Ratna tuh kayak, tapi Bu Ratna tuh salah satu capsek aku. Penampilannya kayak pramugari itu loh. Iya. Iya, bener-bener dia tuh kalau ke sekolah tuh pakaiannya kayak pramugari. Bener-bener roknya. Wow. Kayak pakaiannya. Terus dia tuh pakai kerudungnya yang tepol apa sih kerudungnya yang dililit banget di sini. Iya di. Nah kadang-kadang Paris. Pramugari dia nggak sih pakai kerudung? Ada. Nah pokoknya pakaiannya dia tuh bener kayak pramugari, kalian kayak jas, tapi roknya tuh kayak ya rok yang pramugari gitu loh. Nah bener. Aku masih ingat namanya Bu Ratna. Jadi ngajarin PM lah. Nah aku kadang PM tuh kan kadang waktunya tuh masih jam ya. Gak lama. Iya. Jadi kayak balik sekolah jam 1. Masa balik sekolah itu jam 12 gak sih? Apa jam 2 ya SD tuh? Masih jam 12 kan ya? Jam 12. Nah jadi kayak balik PM. Jadi PM udah telat-telatin gitu. Dulu PM kan aku pakai sepeda dulu, mas sepeda siapa yang paling cakep kan. Kayak udah pas 6 SD tuh kayak udah berasa paling gede banget gak sih, udah kayak udah datang PM bener-bener kayak galak aja, bener-bener capsek kamu tuh paling gak habis ganti capsek gitu. Gitu kayak cewek lah gitu kan. Rata-rata capsek cowok tuh kayak lebih banyak di gak sih? Cuek sih lebih cuek gitu. Kayak aku capsek SMP sama SMK tuh bener-bener kayak udah kayak atasan aja, udah kayak atasan kerjaan ya, yang gak pernah mau lihat ya sekolahnya gimana gitu kayak. Nah beda sama capsek aku yang kelas 0 buset bener-bener keliling dia mah. Bener-bener kelas anggurnya itu dimasukin sama dia. Terus ditanya kayak jadi gak bisa lihat nganggur dikit. Gak bisa lihat nganggur dikit, dia harus cari kesibukan. Tapi bener dia, apalagi dia ngajari PS. SD tuh satu guru semua ya. Satu guru semua. Iya bener, kayak pengganti lah dia gitu. Nah jadi pernah pas itu guru aku kayak gak masuk gitu. Guru olahraga gak masuk. Nah jadi kayak ini gurunya kemana kok kosong.
Pokoknya katanya nggak masuk bu. Udah belajar sih, kamu buka apa hari ini ya? Habis olahraga ya udah buka buku ya. Anjir kayak ini orang ngapain sih mas? Gitu kayak ribet banget. Ganggu aja. Iya. Tapi nggak keren. Kayak tapi Bu Ratna tuh asik loh pas di rata-rata Bu Ratna tuh asik bu, bener-bener perhatian sih dia, kayak kadang digendong anak kelas 1 kelas 2-nya gitu, kayak dia nangis gitu, enjoy bener. Tapi humble deh sama anak ibu-ibu murid gitu. Bagus ya. Iya, tapi kayak di luar sekolah tuh bener-bener enjoy. Tapi yang bener-bener kayak dia tuh pakaiannya bener-bener kayak pramugari gitu. Fix kayak pramugari, kayak ketatnya sepatunya gitu. Bener-bener gitu. Itu doang sih. Oh ya kayak ngomong-ngomong eskul kalian di masa sekolah pernah ikut eskul apa nih ya enggak? Nah, sama eskulnya cerita di pengalamannya gitu. Betul. Jadi gue sih nggak pernah ikut eskul ya. Cuma kan gue tuh punyalah cerita, emang gue tuh orangnya nggak mau apa ya, orang tuh maunya belajar dia di luar gitu, lebih banyak belajar di luar kayak agama itu tuh banyak tuh. Gue tuh lebih banyak belajar agamanya sama guru gue yang langsung gitu, kayak di luar pembelajaran sekolah. Di luar sekolah gitu, kayak lebih banyak dapat pembelajaran di situ gitu, kayak belajar film, belajar ini lebih banyak gitu. Nah di sekolah tuh kayak lebih banyak teorinya benar, cuman belajar yang paling suka secara real time benar, kayak pengalamannya gitu, kayak eskul. Iya sih lebih gitu. Masuk yang kayak gitu mas. Iya sih lebih gampang gitu. Jadi kayak oh ini loh gini gitu. Iya gitu. Nggak, aku juga nggak tahu kenapa ya nggak mau, karena kayak nggak mau ribet lah. Dulu kayak balik sekolah tuh kayak mau balik cepet aja nggak sih, kayak beda berarti sama gue gitu. kayak aku tuh karena dulu zaman sekolah teman aku banyak, jadi kayak terus di rumah juga sepi, jadi kayak ya udahlah aku mau main aja lah di rumah, terus kayak banyak lah jadi tapi beda ya sama anak sekarang yang bawa sekolah tuh kayak mau rebahannya tahu ya gitu. Iya, masing-masing orang-orang beda-beda. Kalian tuh mau baik cepet antara atau apa dulu, kok baik cepet emang karena mau main dulu, kayak bukan mau sekedar main, kayak mau bikin film dulu. Bener balik sekolah tuh cuma mau bikin film dulu, bikin film balik sekolah, balik ke rumah ganti baju, ngambil alat-alat, bikin film ke rumah temen gitu. Ada dulu film aku di YouTube pernah, Kertas Puisi Hilang Harapan namanya kalau nggak salah, itu masih sekolah gitu. Kalau nggak salah Kadang Bena apa akunnya gitu, nggak tahu, nggak muka temen aku kali kriminal. Gitu sih gitu. Pokoknya untuk zaman anak-anak zaman sekarang, kalau kalian emang punya mau punya bakat main game, minimal apa ya, bakat kalian yang sekarang yang serba digital ini yang mudah gitu, kayak aku mau rekomendasi untuk semua sekolah, kalau bisa kalian buat eskul tentang digital marketing. Digital marketing sama bikin TikTok. bukan TikTok sih, kayak lebih eskul content creator, kayak itu masuk sih gitu. Jadi kayak anak-anak sekolah tuh bisa bikin eskul content creator gitu sih. Iya enggak sih? Iya, kayak bisa sih. Kan zaman sekarang tuh lebih serba digital ya, kayak anak-anak lebih banyak main gamenya gitu, banyak banget main game. Jadi kayak sekarang tuh udah banyak di HP gitu. Jadi sebenarnya mungkin eskul yang bersangkutan dengan itu, tapi nggak harus ya, cuman kayak beberapa aja lah gitu. Di SMA gue udah ada duluan sih dia, jadi eskul kayak apa? dari OSISnya bahkan udah kayak gitu, jadi kayak tiap ada acara di kontenin gitu kan. Terus iya betul. Ada juga eskul kayak gue lupa itu eskul apa ya dulu. Ada eskulnya si Adam kalau nggak salah. Ada teman SMA gue namanya Adam. Gue nggak tahu tuh si Adam tuh eskul apa, gue lupa. Cuma banyak banget, sampai percaya nggak sih ada eskul kita tuh, ada eskul anime apa bahasa Jepang itu. Itu ada di SMA gue. Jadi pas gue bilang, anjir ini apaan cok. Orang kata ini ibu semua ini yang masuk. Iya. Tapi gue akuin gurunya, cakep banget anjir. Asli. Iya, cewek. Cowok. Oh ya elah. Ya jadi gitu guys gitu. Pokoknya kalian kalau punya bakat atau kebiasaan, keahlian yang kalian pengen inginin atau udah punya tapi belum jago-jago banget, bisa kalian ambil eskul yang sama di bidang tersebut gitu, bisa atau di eskul di sekolah atau ngambil eksplor di luar gitu kan sekarang banyak ya betul. Di luar. Apalagi kalau emang kalian gak mau belajar di real time kayak aku nih, nggak mau belajar banget di sekolah. Aku tuh gak mau ikut eskul karena aku emang bakat aku tuh gak mau dilihat di sekolah, kayak malu. Dia tuh kayak introvertnya buat nunjukin tuh malu. Jadi kayak ya udah biarin buat diri sendiri. Jadi pengen tuh aja.
Lu tuh pengennya dilihat sama orang yang nggak dikenal gitu kan. Iya, Tadi iya, sama iya. yang dikenal. Jadi kayak Kalau dikenal tuh kayak ribet lu. iya. Masa muji-muji lah gitu kayak ribet gitu. Ribet bener. Jadi kayak iyalah maunya kalau kalian emang mau belajarnya di luar ya silakan gitu. Tapi Silakan, belajar benar. gitu. Belajar cari tahu gimana ya kebiasaan kalian ini bisa berkembang, bisa lebih jauh lagi gitu. Bener. Semoga dah tuh. Pokoknya iya benar betul. Pokoknya kayak gitu lah. Kalau misalkan emang kalian ada kemampuan gitu kan. Iya, Ada kebiasaan. kemauan, ada kebiasaan gitu kok. Kalau nggak bisa dieksplor di sekolah, kalau Iya. misalkan diri kalian malu gitu ya buat eksplor di sekolah. Pokoknya jangan pernah takut ya eksplor di luar gitu kan, cari-cari nggak apa-apa. Jangan takut, kalau di luar kan Iya, nggak ada yang kenal kita. Kayak, Iya nih. misalkan kita ngelakuin kesalahan juga gitu kan di luar, ya pasti kan orang is okay aja dibanding dengan yang di sekolah gitu kan. Betul. Sebenarnya gitu sih emang plusnya ikut eksplor di luar gitu. Betul. Apalagi kan kayak Sapitri ini dimana kan dia ngikut pengen belajar tapi kan di S2 gitu. Kalau emang kalian sama-sama kayak Sapitri, kalian komen nih kan ada yang sama nggak Sapitri atau kayak gue. Kalau ada kayak gue nih kayak gak mau S2 tapi mau belajar di luar gitu. Mau experience sendiri isakan gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti kalian siapa tahu kan ini siapa tahu ini bisa menguntungkan sendiri untuk kalian sendiri. Benar. Gitu. Gak rugi kok gitu. Cuma rugi di waktu aja kalau emang ngerasa kalian gak suka. Iya. Gitu. Memang perlu menghabiskan banyak waktu gitu untuk melakukan semua betul, itu. betul. Oke, mungkin dan segitu aja. Jadi kalau kalian emang punya kayak mimpi keahlian, gitu kan, mimpi, kemauan untuk melakukan sesuatu, jangan takut. Ya atau emang impian kalian mau jadi seperti siapa ini. Siapa tahu itu yang waktu kalian ambil itu sebuah kehokian gitu kan di hari itu juga. Betul. Kayak si Rizky ikut dulu atau juara dua gitu kan. Itu benar kali di ekspek sih, benar kayak kamu nih tiba-tiba ikut cheers gitu, tiba-tiba gue aja kaget tahu-tahu ikut ke kejuaraan nasional langsung di Bandung kayak. Kalian gak bakal tahu pan, kalian ikut aja gitu. Yang penting sebenarnya nggak mendapatkan juara pun nggak apa-apa ya, penting itu kayak pengalaman yang kita dapat gitu. Betul. Yang penting tuh pengalaman sih, benar. Kayak asal kita dapat pengalaman pasti kita tuh tahu ke depannya tuh harus gimana gitu kan. Oh misalkan kayak kurang nih, berarti ya ke depannya kita harus lebihin lagi gitu. Tuh, pokoknya kalian jangan pernah takut untuk mengambil sesuatu. Jangan pernah takut juga untuk mengambil mimpi kalian. Pokoknya kejar terus mimpi kalian dan keinginan kalian. Sorry. Terus terus kejar terus mimpi kalian, fokus gitu. Kalau emang harus ada pertimbangkan sekarang gitu. Jangan sampai udah haji mumpung sebutannya. Udah haji mumpung, udah kayak baru udah nggak bisa lagi ya. Gak bisa, kalau udah kayak itu tuh udah nggak bisa. Betul. Mungkin kalau peribahasa dari orang Cina tuh kejarlah apa setinggi tembok Cina apa sih? Kejarlah sampai ke negeri Cina. Iya itu kejarlah tembok Cina. Kejarlah mimpi. Itulah pokoknya. Komen aja di komen. Nanti kita cari deh. Nanti kita cantumin di sini. Atau di sini. Oke. Di sini. Yang memperibet editor. Di sini. Oke. Enggak, editornya biasa aja nih. Biar gak ribet. Karena biar orang langsung ngerti aja nih. Gitu. Pokoknya pesan kita di sini, jangan pernah takut untuk bermimpi. Betul. Kejar terus mimpi kalian. Betul. Oke. Gitu. Jangan pantang menyerah gitu. Jangan menyerah. Jangan pulang sebelum api padam. Betul. Kalau pulang nanti kebakaran. Oke. Udahlah, mungkin kita udah kelamaan segitu juga menemani kalian, takutnya bosan atau apa. Iya, kita juga mau istirahat. Kita benar-benar habis dari Bogor, nanti kita juga ada vlognya sedikit. Ya, kita ini segini aja, oke ya. Ya, soalnya editornya harus mengklip video-video yang di kebun raya juga gitu. Jadi
Gempor ya. Nah, jadi kalian nanti sedikit bercerita sedikit ke kami juga nggak apa-apa. Kalian bisa tulis dan komen atau DM kami secara langsung itu juga bisa. Nanti kita juga ini bakal ada di Spotify Premium, Spotify. Dan juga kita nanti bakal ada di YouTube gitu. Jangan lupa subscribe channel Mono di sini dan juga jangan lupa mengikuti kami ya di Spotify gitu. Betul. Mungkin itu saja karena ini waktu sudah cukup lama. Iya. Atau kalian bosan? Tidak terasa gitu ya. Kalian tadi ada yang makan sambil nyemil nggak tuh? Kita nyemil obrolan random gitu. Iya. Oke. Jadi kita di sini dari Halo Mono. Baik lagi. Jangan lupa ikutin kami juga di YouTube, TikTok, Instagram, dan Spotify. Ya, kami juga ada di Twitter. Kami di semua sosmed. Yap. Kami Dada, ini sebutannya D1 mengonten gitu. Tetap bikin konten walaupun ada yang nonton. Itu slogannya gitu ya. Iya. Gimana? Halo Mono, tetap bikin konten walaupun gak ada yang nonton. Oke, itu aja mungkin dari kita. Aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa guys komennya kalian pernah mengikuti pengalaman atau apa. Kalau masih sekolah kalian lagi ikutin pengalaman apa. Kalau udah lulus kalian ceritain pengalamannya apa gitu. Betul. Explore lah. Iya, tetap mengeksplor diri ya. Iya, tetap betul. Yang sekolah tetap belajar gitu. Apa ini masih harus libur nanti, jangan lupa tetap belajar gitu. Belajarnya yang gak even baca buku. Ini even kalian bisa belajar melalui sosial media, searching, baby, anything. Kan sekarang zaman canggih. Iya, kalian nggak perlu juga ada, baca gitu. buku ya, betul ada e-book gitu. Kalian bisa baca buku online atau belajar secara langsung atau ngeliat video. Canggih. Apa? AI. Nah, betul. Kalian bisa tanya langsung aja ke AI. Benar. Gitu. Mungkin itu saja dari kita. Saya Rizky. Saya Safitri. Oke, see you the next video. Bye-bye. Ding 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 ding. Tetap bikin konten walaupun gak ada yang nonton. Gimana kamu kalau kamu ngomong? Tetap bikin konten walaupun tidak ada yang menonton. Ada sih tapi yang nontonnya. Walaupun tidak seberapa, yang penting ini kehujanan guys, cepet. Kalian harus buka HP kalian di Instagram, ketik Monoid, nanti kalian di situ langsung aja follow akun kita di Monoid, terus ada di Spotify juga. Halo Mono. Namanya Halo Mono. Terus juga ada di YouTube juga namanya Halo Mono juga. Terus juga ada di TikTok namanya juga Mono. Iya Mono. Iya. Halo Mono juga. Iya, pokoknya Halo Mono tuh. Oh iya, kalian harus ikutin kita. Oke. Di Spotify, di TikTok, di YouTube, di Instagram. Oke. Bye bye. Jangan.